Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam beraktivitas penuh dengan semangat. Perjumpaan kali ini, saya akan mengkisahkan tentang seorang pendeta yang mencari kelemahan Al-Quran akan tetapi malah menemukan kebenaran wahyu ilahi di dalam Al-Quran, lalu memeluk Islam. Pagi itu, di sebuah desa kecil di Sumatera Utara, Pendeta Samuel Sitanggang tengah duduk di ruang kerjanya yang dipenuhi buku-buku teologi. Ruang itu adalah saksi perjalanan panjangnya sebagai seorang pendeta selama lebih dari 25 tahun. Samuel, kini berusia 50 tahun, dikenal sebagai sosok yang karismatik dan dihormati oleh jemaatnya. Namun, di balik ketenangan hidupnya, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Beberapa waktu terakhir, Samuel sering mendengar perbincangan tentang Al-Quran. Banyak umatnya datang dengan pertanyaan-pertanyaan yang membandingkan ajaran Kristen dan Islam. Samuel merasa bertanggung jawab untuk memberikan jawaban yang meyakinkan. Namun, untuk itu, ia merasa perlu memahami kitab suci umat Islam tersebut. Dengan keyakinan bahwa Al-Quran hanyalah karangan manusia, Samuel memutuskan untuk mempelajarinya demi menemukan kelemahan-kelemahan yang bisa ia gunakan untuk memperkuat argumennya. Maka dimulailah perjalanan itu. Ia membeli sebuah terjemahan Al-Quran di kota Medan, menyembunyikannya di bawah tumpukan buku-buku lain agar tidak menarik perhatian keluarganya. Malam-malam Samuel berubah. Ia mulai membaca Al-Quran dengan hati-hati, membuka lembar demi lembar. Ia memulainya dengan surah Al-Fatihah, lalu melanjutkan ke surah-surah lainnya. Pada awalnya, ia membaca dengan sikap skeptis, mencari-cari kontradiksi atau kesalahan yang bisa ia jadikan bahan debat. Namun, semakin jauh ia membaca, Samuel justru merasa ada sesuatu yang berbeda. Al-Quran tidak hanya membahas aspek teologis, tetapi juga memberikan pengetahuan tentang alam semesta, sejarah, dan kehidupan manusia dengan cara yang begitu mendalam. Ia tertegun ketika membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang penciptaan manusia, tentang perputaran siang dan malam, dan keajaiban-keajaiban alam lainnya. Bagaimana mungkin ini ditulis oleh manusia 1400 tahun yang lalu? Gumamnya suatu malam, saat ia membaca surah Al-Anbiya ayat 30 tentang asal-usul penciptaan langit dan bumi. Rasa penasaran Samuel semakin membesar. Ia mulai mempelajari tafsir dan mencari penjelasan dari berbagai sumber. Sebagai seorang akademisi, ia mengagumi struktur linguistik Al-Quran yang, menurut banyak ahli, tidak dapat ditiru. Bahkan, ia menemukan bahwa banyak informasi dalam Al-Quran yang baru bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern. Namun, Samuel tidak ingin terburu-buru menarik kesimpulan. Ia terus menggali, berharap menemukan celah yang membuktikan bahwa dugaannya selama ini benar, bahwa Al-Quran hanyalah karangan Muhammad. Tapi kenyataan yang ia temukan justru sebaliknya. Dalam diam, Samuel mulai merasakan pergolakan batin. Sebagai seorang pendeta, ia telah mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan Injil. Namun kini, ia merasa ada kebenaran lain yang sedang mengetuk hatinya. Ia berusaha melawan perasaan itu, tapi setiap kali ia membuka Al-Quran, hatinya justru semakin yakin bahwa kitab ini bukanlah karya manusia biasa. Pada suatu malam, ia berhenti membaca dan menutup Al-Quran dengan perlahan. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Di luar, angin malam bertiup lembut, seakan mengingatkannya bahwa kebenaran itu telah ada di depan matanya. "Apa yang sedang kau tunjukkan kepadaku, ya Tuhan?" bisiknya, dengan suara yang hampir tak terdengar. Malam itu, Samuel sadar bahwa perjalanan pencariannya baru saja dimulai. Ia belum tahu kemana semua ini akan membawanya, tetapi hatinya mulai terbuka untuk menerima kebenaran yang selama ini ia abaikan.
Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Hari-hari Samuel Sitanggang dipenuhi dengan kegelisahan. Di satu sisi, ia adalah seorang pendeta yang dihormati di komunitasnya, seorang pemimpin yang bertugas menguatkan iman jemaatnya. Di sisi lain, apa yang ia temukan dalam Al-Quran perlahan mengguncang keyakinannya. Setiap pagi, ia berdiri di mimbar gereja, memberikan khotbah yang penuh semangat. Namun di malam hari, ia kembali ke ruang kerjanya, membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang semakin memikat hatinya. Pergolakan ini membuatnya sulit tidur. Ia bahkan mulai berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan, meskipun ia sendiri bingung apa yang sebenarnya ia cari. Pada suatu malam yang sunyi, Samuel membuka kembali Al-Quran dan membaca surah Al-Ikhlas. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Ayat itu membuat dadanya bergetar. Kata-katanya begitu sederhana, tetapi menyentuh hatinya dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia teringat pada doktrin Trinitas yang selama ini ia ajarkan, namun di lubuk hatinya, ia selalu merasa sulit menjelaskan konsep itu dengan tuntas. Ayat Al-Ikhlas seolah menjadi jawaban atas keraguannya selama ini. Semakin dalam ia mempelajari Al-Quran, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul di benaknya. Ia membaca surah Maryam dan terkesan dengan penghormatan Islam terhadap Maria dan Yesus. Ia menemukan bahwa Islam mengakui kelahiran Yesus secara mukjizat, tetapi tanpa mengangkatnya sebagai Tuhan. Bagi Samuel, ini adalah sesuatu yang baru dan masuk akal. Namun, perjalanan ini bukan tanpa rintangan. Suatu malam, istrinya, Marta, menemukan Samuel tengah membaca Al-Quran. Dengan ekspresi terkejut, Marta mendekatinya. "Abang, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membaca kitab itu?" tanyanya, dengan nada setengah berbisik namun penuh kekhawatiran. Samuel terdiam sesaat, lalu menjawab dengan tenang, "Aku sedang mempelajarinya, Marta. Aku ingin memahami apa yang sebenarnya mereka yakini." Marta tidak puas dengan jawaban itu. Ia menganggap tindakan Samuel berbahaya, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk reputasinya sebagai pendeta. Ia mencoba meyakinkan Samuel untuk berhenti, tetapi Samuel tetap bersikukuh bahwa ia hanya mencari kebenaran. "Bukankah kita diajarkan untuk tidak takut pada kebenaran?" jawab Samuel, meskipun ia sendiri tahu bahwa keputusannya ini akan membawa konsekuensi besar. Tidak hanya Marta, anak-anak mereka pun mulai curiga. Mereka mendengar bisik-bisik di antara jemaat bahwa Samuel terlihat semakin sering menyebut Islam dalam diskusi-diskusinya. Beberapa orang bahkan mulai mempertanyakan kesetiaannya pada gereja. Kegelisahan Samuel mencapai puncaknya ketika ia mulai membandingkan isi Al-Quran dengan Injil yang ia ajarkan. Ia menyadari banyak hal yang konsisten dalam Al-Quran, sementara beberapa doktrin Kristen yang ia pegang justru tidak sepenuhnya sejalan dengan logika atau sejarah. Satu peristiwa penting terjadi ketika Samuel menghadiri sebuah pertemuan teologi di Medan. Dalam diskusi dengan seorang ulama yang diundang sebagai pembicara, Samuel memberanikan diri mengajukan pertanyaan langsung. Jika Al-Quran itu benar-benar dari Tuhan, bagaimana mungkin Muhammad yang tidak bisa membaca atau menulis dapat menghasilkan kitab dengan kedalaman seperti ini? Tanyanya, berharap menemukan jawaban yang dapat menenangkan hatinya. Ulama itu tersenyum dan menjawab, "Itulah bukti bahwa Al-Quran bukan dari Muhammad, melainkan dari Allah. Nabi Muhammad hanyalah seorang utusan, seorang manusia biasa yang diberi wahyu. Dan Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat terbesar yang membuktikan kebenarannya." Jawaban itu membuat Samuel terdiam. Ia tidak bisa lagi menyangkal apa yang dirasakannya.
Kebenaran ini begitu jelas di hadapannya, tetapi ia tahu bahwa menerima kebenaran ini berarti menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Malam itu, Samuel merenung lebih lama dari biasanya. Ia memegang Al-Quran di tangannya, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa telah menemukan jawaban atas keraguan-keraguannya. Namun, ia juga tahu bahwa keputusan ini tidak mudah. Keluarganya, jemaatnya, bahkan teman-teman sepelayanannya pasti akan menentang. Tetapi hatinya sudah tidak bisa lagi mengingkari apa yang telah ia temukan. Ya Allah, jika Engkau memang benar-benar ada, tunjukkanlah jalanku, bisiknya, dengan air mata yang perlahan mengalir di pipinya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali kisahnya berikut ini. Hari itu, Samuel Sitanggang mengumpulkan keberanian untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Pencariannya selama berbulan-bulan telah membawa hatinya pada keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Ia tahu bahwa menerima kebenaran ini berarti meninggalkan semua yang pernah ia miliki. Statusnya sebagai pendeta, keluarga, bahkan rasa hormat dari jemaat dan komunitasnya. Namun, bagi Samuel, kebenaran adalah segalanya. Bagaimana mungkin ia menolak sesuatu yang hatinya yakin sepenuhnya benar? Malam itu, ia memutuskan untuk berbicara kepada Marta, istrinya, yang telah beberapa minggu terakhir tampak gelisah dengan perubahan sikapnya. Marta tahu bahwa suaminya sedang menghadapi sesuatu yang besar, tetapi ia tidak pernah menyangka apa yang akan ia dengar malam itu. "Marta," ujar Samuel dengan suara berat, "aku harus jujur kepadamu. Aku telah membaca Al-Quran selama berbulan-bulan, mencoba mencari kesalahannya. Tapi aku tidak menemukannya. Yang aku temukan adalah kebenaran yang tidak bisa aku bantah." Marta terdiam, wajahnya berubah pucat. "Apa maksudmu, Samuel? Apakah kau bermaksud meninggalkan iman kita?" Samuel menundukkan kepala, mencoba merangkai kata-kata dengan hati-hati. "Ini bukan tentang meninggalkan, Marta. Ini tentang mencari kebenaran. Aku yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar. Aku ingin memeluk Islam." Marta berdiri, suaranya mulai meninggi. "Bagaimana mungkin kau melakukan ini, Samuel? Kau seorang pendeta. Kau pemimpin bagi jemaat kita. Kau akan menghancurkan keluarga kita. Apa yang akan anak-anak pikirkan? Apa yang akan jemaat katakan? Apakah kau tidak memikirkan kami sama sekali?" Samuel menahan air matanya. Ia tahu ini menyakitkan bagi Marta, tetapi hatinya sudah bulat. "Marta, aku memikirkan kalian. Justru karena aku mencintai kalian, aku ingin kalian tahu apa yang benar. Aku tidak memaksa siapapun untuk mengikuti jalanku. Tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan." Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan. Marta meninggalkan ruang kerja Samuel dengan air mata mengalir di wajahnya, sementara Samuel duduk sendirian, menatap Al-Quran yang tergeletak di mejanya. Keesokan harinya, berita mulai menyebar di antara jemaat bahwa Samuel telah berubah. Sebagian besar menolak untuk percaya, tetapi beberapa orang yang dekat dengannya mulai menyadari ada yang berbeda dalam cara Samuel berbicara tentang keimanan. Pihak gereja memanggilnya untuk memberikan penjelasan, tetapi Samuel hanya berkata, "Aku masih mempelajari sesuatu. Berikan aku waktu." Namun, waktunya untuk berdalih telah habis. Pada suatu hari Minggu, setelah menyelesaikan ibadah terakhirnya sebagai pendeta, Samuel merasa bahwa inilah saatnya untuk mengambil langkah besar. Ia memutuskan untuk pergi ke Medan, tempat ia yakin bisa menemukan seorang ulama yang akan membimbingnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di sebuah masjid kecil di pinggiran kota Medan,
Samuel menemui seorang ustaz bernama Haji Abdul Karim, yang selama ini ia kenal lewat diskusi teologis. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan niatnya. "Haji, aku ingin masuk Islam. Aku telah mempelajari Al-Quran dan aku yakin ini adalah kebenaran. Tapi aku tahu konsekuensinya. Aku hanya butuh bimbingan." Haji Abdul Karim tersenyum lembut dan berkata, "Samuel, masuk Islam adalah keputusan besar. Tapi ingat, ini bukan tentang apa yang dunia pikirkan. Ini tentang hubunganmu dengan Allah. Jika hatimu sudah yakin, ucapkanlah syahadat." Di masjid itu, dengan beberapa saksi yang hadir, Samuel mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang penuh keyakinan. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air mata mengalir di pipinya saat ia menyelesaikan kalimat itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Bebas dari keraguan, bebas dari kebohongan yang selama ini ia yakini sebagai kebenaran. Namun, langkah itu hanyalah awal dari perjalanan baru. Samuel tahu bahwa tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, Samuel Sitanggang kini menjadi seorang Muslim, dengan nama baru yang ia pilih sendiri, Abdullah Sitanggang. Meskipun hatinya merasa tenang setelah mengucapkan syahadat, ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya akan semakin sulit. Kabar tentang keputusannya memeluk Islam dengan cepat menyebar di komunitasnya di Sumatera Utara. Keluarga besarnya, yang terdiri dari orang-orang Kristen taat, merasa dikhianati. Anak-anaknya, yang telah melihat Samuel sebagai panutan iman, sulit menerima keputusan ayah mereka. Istrinya, Marta, memilih meninggalkan rumah bersama anak-anak dan kembali ke rumah keluarganya. Hari ketika Marta pergi adalah salah satu hari paling berat dalam hidup Samuel. Ia berdiri di depan pintu, menyaksikan istri dan anak-anaknya berkemas. Marta tidak banyak bicara, hanya menyampaikan satu kalimat yang menyesakkan hati Samuel. "Jika kau memilih agama ini, berarti kau memilih untuk meninggalkan kami. Jangan harap kami akan kembali." Samuel tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, membiarkan Marta dan anak-anak pergi dengan hati yang berat. Setelah mereka pergi, Samuel merasa kehilangan yang mendalam, tetapi ia juga sadar bahwa setiap pengorbanan yang ia alami adalah bagian dari ujian yang harus ia jalani sebagai seorang Muslim. Ia menguatkan hatinya dengan terus belajar agama Islam, mendalami Al-Quran, dan mulai sholat 5 waktu. Di komunitas gereja tempat ia dulu menjadi pendeta, reaksi tidak kalah keras. Para jemaat merasa kecewa dan marah. Beberapa mantan kolega Samuel bahkan mendatangi rumahnya untuk membujuknya kembali ke Kristen. "Samuel, apa yang kau pikirkan? Kau adalah pendeta terbaik yang kami miliki. Kau mengkhianati Tuhan dan jemaatmu. Kembalilah sebelum semuanya terlambat," kata seorang pendeta senior dengan nada tinggi. Namun, Samuel hanya tersenyum tenang dan menjawab, "Aku tidak mengkhianati siapapun. Aku hanya mengikuti kebenaran yang telah Allah tunjukkan kepadaku. Jika kalian mencari kebenaran dengan hati terbuka, kalian juga akan menemukannya." Jawaban itu tidak memuaskan mereka. Samuel mulai dianggap musuh oleh komunitas lamanya. Beberapa orang bahkan mencoba mengucilkannya dan menyebarkan fitnah tentang dirinya. Namun, Samuel tetap sabar, mengingat bahwa ujian seperti ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut 2. Hari-hari Samuel diisi dengan belajar Islam bersama Haji Abdul Karim. Ia mendalami akidah, belajar cara sholat, dan memahami hukum-hukum Islam. Meskipun usianya tidak lagi muda,
ia merasa seperti anak kecil yang sedang memulai perjalanan baru. Namun, kehidupan sebagai mualaf tidaklah mudah. Samuel kehilangan pekerjaannya, dukungan keluarganya, dan rumah tempat ia dulu merasa nyaman. Ia tinggal di sebuah kamar sederhana di pinggiran kota Medan, menjalani hidup dengan penuh keterbatasan. Dalam kesendiriannya, Samuel mulai mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Setiap malam ia bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, memohon kekuatan untuk menghadapi ujian yang berat. Suatu malam, setelah sholat, ia berdoa dengan air mata mengalir di pipinya. Ya Allah, Engkau telah menunjukkan aku jalan kebenaran. Berikanlah aku kekuatan untuk bertahan. Meskipun aku kehilangan segalanya, aku percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkanku. Doa itu menjadi pelipur lara bagi hatinya. Ia mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan di tengah kesulitan yang ia hadapi. Lambat laun, Samuel mulai dikenal di komunitas Muslim di Medan sebagai mualaf yang tegar. Kisah perjalanannya menyentuh hati banyak orang. Ia sering diundang untuk berbicara di masjid-masjid kecil, menceritakan bagaimana ia menemukan Islam melalui pencarian panjangnya akan kebenaran. Namun, meskipun ia telah menemukan keluarga baru di komunitas Muslim, Samuel tetap merindukan keluarganya. Setiap kali ia sholat, ia selalu mendoakan Marta dan anak-anaknya agar hati mereka terbuka untuk menerima kebenaran yang sama. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati manusia. Bukalah hati mereka untuk melihat cahaya Islam seperti yang telah Engkau tunjukkan kepadaku. Hari demi hari berlalu, dan Samuel terus melanjutkan hidupnya dengan tekad yang kuat. Ia tahu bahwa jalan ini penuh dengan tantangan, tetapi ia yakin bahwa kebenaran yang ia temukan lebih berharga daripada segala kehilangan yang ia alami. Mari sahabatku kita lanjutkan kembali, kelanjutan kisahnya berikut ini. Samuel Sitanggang, atau kini dikenal sebagai Abdullah, menjalani hari-harinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ujian datang silih berganti, tetapi keyakinannya kepada Allah semakin kokoh. Di tengah kehilangan keluarga, pekerjaan, dan komunitas lamanya, ia menemukan kekuatan dalam ibadah dan keteguhan hatinya untuk tetap berada di jalan yang benar. Setiap malam, dalam keheningan, ia terus berdoa untuk keluarganya. Meskipun Marta dan anak-anaknya memutuskan hubungan dengannya, Abdullah tidak pernah berhenti berharap bahwa suatu hari hati mereka akan melunak. Namun, waktu berlalu tanpa ada kabar dari mereka. Kesepian sering menyergap, tetapi Abdullah menganggapnya sebagai bagian dari ujian imannya. Pada suatu sore yang cerah di masjid tempat ia sering membantu membersihkan dan mengajar anak-anak mengaji, Abdullah dikejutkan oleh kedatangan seorang wanita. Itu Marta. Dengan wajah yang tampak lelah, ia berdiri di pintu masjid, menatap suaminya yang sedang berbicara dengan seorang anak kecil. Marta, Abdullah bergegas menghampirinya. Marta menahan air matanya. Aku butuh bicara, Samuel, atau Abdullah, jika itu nama barumu. Abdullah mengangguk, mempersilakan Marta duduk di sebuah sudut masjid yang sepi. Marta menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku datang bukan untuk marah atau menyalahkanmu lagi. Aku hanya ingin tahu, kenapa kau memilih jalan ini? Kau tahu, keputusanmu menghancurkan keluarga kita. Anak-anak sangat marah, dan aku merasa kehilangan suami yang dulu aku kenal. Abdullah menatap Marta dengan penuh kasih, tetapi juga dengan ketegasan yang tenang. Marta, aku tidak pernah bermaksud menyakiti kalian. Aku hanya mengikuti kebenaran yang Allah tunjukkan kepadaku. Keputusan ini memang sulit, tapi hatiku tidak bisa lagi mengingkari apa yang aku pelajari.
Al-Quran bukan sekadar kitab biasa. Isinya mengubah hidupku. Aku tidak bisa menolak panggilan ini. Marta terdiam. Ada sesuatu yang berbeda dari suaminya. Ketenangan yang terpancar dari wajah Abdullah seolah menyampaikan bahwa ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang telah ia tinggalkan. Aku tidak bisa memaafkan apa yang kau lakukan pada keluarga kita, ujar Marta akhirnya. Tapi aku ingin memahami. Kau mau menunjukkan apa yang membuatmu berubah? Abdullah tersenyum, matanya berkaca-kaca. Tentu saja. Aku akan tunjukkan apa yang membuatku yakin. Tapi aku tidak memaksa. Aku hanya ingin kau membuka hati dan melihat apa yang aku lihat. Hari-hari berikutnya, Marta mulai membaca Al-Quran yang diberikan oleh Abdullah. Awalnya, ia melakukannya dengan skeptis, hanya untuk mencari alasan untuk membantah keputusan suaminya. Namun, semakin jauh ia membaca, Marta mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Suatu malam, Marta menghubungi Abdullah. Dengan suara bergetar, ia bertanya, benarkah Islam menganggap Yesus sebagai nabi yang mulia, dan Maria sebagai wanita yang dihormati? Abdullah menjawab dengan lembut, benar, Marta. Dalam Islam, Nabi Isa, atau Yesus, adalah salah satu nabi terbesar. Maria atau Maryam disebut sebagai wanita paling suci di antara seluruh wanita dalam sejarah. Surah Maryam dalam Al-Quran bahkan dikhususkan untuk menceritakan kisah mereka. Marta terdiam di ujung telepon. Ia tidak menyangka bahwa Islam memiliki penghormatan yang begitu besar kepada tokoh-tokoh yang selama ini ia kenal dalam kekristenan. Perlahan, hatinya mulai terbuka, meskipun ia masih enggan mengakui perasaan itu. Marta mulai sering berkunjung ke rumah kecil Abdullah. Ia bahkan membawa anak-anak mereka untuk bertemu dengan ayah mereka. Awalnya, pertemuan itu berlangsung canggung, tetapi Abdullah selalu menyambut mereka dengan senyuman dan keramahan. Ia tidak pernah memaksa, hanya menunjukkan kasih sayang sebagai seorang suami dan ayah. Suatu hari, ketika anak tertua mereka, Reuben, bertanya dengan nada sinis, "Kenapa ayah meninggalkan Tuhan kita?" Abdullah menjawab dengan sabar, "Nak, ayah tidak meninggalkan Tuhan. Ayah justru semakin dekat kepadanya. Tuhan yang ayah sembah sekarang adalah Tuhan yang sama, tetapi dengan pemahaman yang lebih utuh." Kata-kata itu menggugah hati Reuben. Diam-diam, ia mulai membaca buku-buku Islam yang ada di rumah ayahnya. Setelah berbulan-bulan berdiskusi dan membaca, Marta akhirnya mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Pada suatu pagi yang tenang, ia berkata kepada Abdullah, "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa hatiku mulai menerima apa yang kau katakan. Aku ingin belajar lebih banyak. Mungkin aku belum siap masuk Islam, tapi aku ingin memahami lebih dalam." Abdullah bersyukur dengan penuh haru. Itu adalah langkah kecil, tetapi sangat berarti. Ia yakin bahwa Allah sedang membuka jalan untuk keluarganya. Lambat laun, Marta dan anak-anak mulai mendalami Islam bersama Abdullah. Proses itu tidak mudah, penuh dengan pertanyaan dan keraguan, tetapi Abdullah tetap sabar membimbing mereka. Hingga akhirnya, pada suatu hari yang penuh berkah, Marta dan kedua anak mereka datang ke masjid tempat Abdullah pertama kali mengucapkan syahadat. Di hadapan jamaah, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, menerima Islam sebagai agama mereka. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Abdullah. Pengorbanan, kesabaran, dan doa yang ia panjatkan selama ini akhirnya terjawab. Kini, ia tidak lagi sendiri. Keluarganya telah kembali, dan bersama-sama mereka memulai hidup baru dalam cahaya Islam. Kehidupan Abdullah Sitanggang dan keluarganya berubah setelah Marta dan anak-anaknya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kini,
Mereka adalah keluarga Muslim yang baru belajar menjalani kehidupan sesuai syariat Islam. Tidak mudah bagi mereka, terutama karena keluarga besar Martha dan Abdullah masih menolak keputusan mereka. Namun, Abdullah selalu mengingatkan keluarganya untuk bersabar. Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita, katanya. Martha, meskipun menghadapi berbagai tekanan dari keluarganya, mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Ia bahkan mengatakan kepada Abdullah, "Kini aku mengerti mengapa kau memilih jalan ini. Aku juga ingin merasakan keimanan yang lebih mendalam." Abdullah terus mendampingi Martha dan anak-anaknya dalam belajar Islam. Setiap malam, ia mengajarkan anak-anaknya membaca Al-Quran, memberikan penjelasan tentang kisah-kisah para nabi, dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka. Komunitas Muslim di Medan yang mengenal kisah mereka turut memberikan dukungan. Abdullah bahkan diundang untuk berbicara di berbagai acara mualaf, membagikan kisah perjalanannya yang penuh ujian, tetapi juga penuh berkah. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sedang mencari kebenaran. Meskipun hubungan dengan keluarga besar mereka masih renggang, Abdullah tidak pernah berhenti menunjukkan kasih sayang. Ia tetap mengunjungi keluarganya saat ada kesempatan, membawa makanan, atau sekadar berbincang dengan mereka. Suatu hari, adik laki-laki Abdullah, yang awalnya paling keras menentang keputusannya, bertanya, "Abang, kenapa kau tidak pernah marah kepada kami meskipun kami mencelamu?" Abdullah menjawab dengan tenang, "Karena Islam mengajarkan untuk selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Aku tidak ingin memutus silaturahim. Kau tetap saudaraku, apapun yang terjadi." Jawaban itu membuat hati adiknya luluh. Ia mulai penasaran dengan apa yang membuat Abdullah berubah begitu sabar dan tenang. Lambat laun, ia mulai mendekati Islam, meskipun belum mengambil langkah besar. Kisah Abdullah Sitanggang adalah kisah tentang pencarian kebenaran yang penuh dengan pengorbanan. Namun, di balik pengorbanan itu, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, keberanian untuk mencari kebenaran. Abdullah memulai perjalanan spiritualnya dengan niat untuk mencari kelemahan Al-Quran, tetapi ia justru menemukan kebenaran yang tidak bisa ia bantah. Keberaniannya untuk mengikuti hati nuraninya, meskipun menghadapi tekanan dari keluarga dan komunitasnya, menunjukkan pentingnya keteguhan dalam mencari kebenaran. Yang selanjutnya, kesabaran dalam menghadapi ujian. Perjalanan Abdullah dipenuhi dengan ujian, kehilangan keluarga, teman, dan status sosial. Namun, ia tetap bersabar dan meyakini bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari rencana Allah untuk menguatkan imannya. Yang berikutnya, keteguhan dalam doa dan ibadah. Abdullah tidak pernah berhenti mendoakan keluarganya agar Allah membuka hati mereka. Kesungguhannya dalam doa dan ibadah menjadi jalan bagi keluarganya untuk akhirnya menerima Islam. Kemudian, membalas keburukan dengan kebaikan. Meskipun ia dicela, dihina, dan diabaikan, Abdullah tidak pernah membalas dengan keburukan. Ia tetap menunjukkan kasih sayang kepada keluarganya, membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan dan cinta kasih. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kisah Abdullah Sitanggang mengajarkan kita bahwa kebenaran adalah milik Allah, dan siapapun yang mencarinya dengan hati yang tulus pasti akan menemukannya. Proses untuk menerima kebenaran mungkin penuh rintangan, tetapi Allah menjanjikan kemudahan di balik setiap kesulitan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Al-Insyirah 5:6. Hidup Abdullah dan keluarganya kini penuh dengan keberkahan. Mereka membuktikan bahwa dengan keimanan,
kesabaran, dan doa yang tulus, tidak ada ujian yang tidak dapat dihadapi. Abdullah telah menemukan jalan menuju Allah, dan dalam proses itu, ia juga membawa keluarganya ke jalan yang sama. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, untuk tetap semangat dalam menapaki waktu, di dalam kehidupan ini, dengan tetap semangat dan semakin baik lebih berkualitas lagi. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Di Cerma Channel yang keren beken inspiratif ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.